Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu pasti pernah mengalami terbangun di waktu-waktu tertentu, terutama di antara jam 2 sampai jam 3 pagi. Jika hal ini terjadi hanya sesekali saja, mungkin hal itu hanyalah kebetulan. Namun bagaimana jika kamu sering terbangun di waktu-waktu tertentu atau di jam 2 sampai jam 3 pagi? Di waktu jam 2 sampai 3 pagi ini dipercaya sebagai waktu subuh, yaitu waktu di mana yang hidup dan bernyawa sedang tidur terlelap, namun tidak bagi mereka yang gaib. Diketahui pada jam 2 hingga jam 3 pagi adalah aktivitas puncak dari mereka yang tidak terlihat. Selain itu, jam 2 sampai jam 3 pagi adalah waktu di mana portal dimensi gaib sedang terbuka lebar, sehingga secara disadari ataupun tidak akan banyak interaksi antara kita yang hidup dengan mereka yang astral. Lantas apa rahasia dan keistimewaan bagi orang yang sering terbangun antara jam 2 sampai jam 3 pagi? Bagaimana manfaat bangun jam 2 sampai jam 3 pagi untuk spiritualitas? Berikut ini ada 10 rahasia dan kelebihan bagi orang yang sering terbangun di waktu-waktu tertentu, terutama jam 2 sampai jam 3 pagi. 1. Memiliki kepekaan untuk merasakan energi semesta. Seperti sudah disampaikan di atas bahwa jam 2 sampai jam 3 pagi meskipun di alam manusia kelihatannya sunyi senyap, namun tidak demikian di alam gaib. Aktivitas mereka yang sedang ramai-ramainya ini akan bisa tertangkap energinya oleh orang-orang yang peka. Ketika kamu tidur bisa dikatakan seperti sebuah permukaan air yang tenang. Kemudian jika ada aktivitas gaib yang tertangkap, ibaratnya adalah seperti batu yang dilemparkan ke dalam air tenang tadi. Riak dan gelombang yang timbul inilah yang membuat kamu bangun secara tiba-tiba. Kepekaan kamu yang sering terbangun di waktu-waktu tertentu, terutama jam 2 sampai jam 3 pagi ini, bisa pula menjadi titik awal dari kebangkitan spiritual. Jika setelah bangun kemudian kamu rutin melakukan meditasi atau ritual keagamaan tertentu lainnya, sangat mungkin kamu akan membangun kemampuan spiritual yang selama ini tertidur. Namun kamu juga harus ingat bahwa tujuan dari kebangkitan spiritual bukanlah memiliki berbagai macam ilmu gaib. Namun sejatinya adalah mendekatkan kamu dengan sang guru sejati, yaitu diri kamu yang sejati, yang akan mampu membimbingmu dalam menemukan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya. 2. Akan memperoleh kelimpahan dalam rezeki dan penghidupan. Ketika kamu sering bangun pada waktu-waktu tertentu, terutama jam 2 sampai jam 3 pagi, sebenarnya di situ terkandung suatu makna bahwa alam semesta sedang memberikan kesempatan bagi kamu, yaitu kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup kamu. Bagi orang yang memahami hal ini, ketika terbangun jam 2 sampai 3 pagi, biasanya akan memanjatkan doa. Mereka akan mengucap syukur atas segala sesuatu yang masih bisa mereka nikmati dan miliki. Mereka juga akan mendoakan permohonan terhadap sesuatu yang mereka inginkan. Doa dan permohonan yang disampaikan pada waktu jam 2 sampai jam 3 pagi dikatakan akan lebih mudah terkabul. Hal tersebut karena pada waktu ini alam semesta masih sangat sepi dari aktivitas manusia yang lain. Ibaratnya tidak banyak sinyal lain yang mengganggu. Selain itu juga dipercaya bahwa para malaikat akan turun dan mengabulkan doa kita. Jadi jika kamu adalah seorang yang sedang berjuang dalam kesulitan ekonomi, cobalah berdoa ketika terbangun di jam 2 sampai jam 3 pagi, bersyukurlah terlebih dahulu, kemudian sampaikan apa yang diinginkan.
Jika kamu melakukan hal ini secara rutin, maka hanya dalam waktu paling lama 3 bulan, masalah ekonomi kamu akan teratasi. Namun jika kamu adalah orang yang skeptis dengan kekuatan doa, maka caranya adalah cukup dengan membayangkan bahwa kamu telah memiliki sesuatu yang selama ini diinginkan. Timbulkan semua perasaan dan emosi bahwa seolah-olah hal tersebut benar-benar sedang terjadi. Jika kamu rutin dan benar dalam melakukan teknik manifestasi tersebut pada jam 3 pagi, maka peluangnya sangat besar bahwa apa yang dibayangkan akan benar-benar terwujud di alam nyata. 3. Sedang menerima tuntunan dan bimbingan dari malaikat penjaga. Ketika waktu menunjukkan pukul 2-3 pagi, dikatakan bahwa tubuh kamu secara spiritual sedang berada pada titik tertingginya. Sehingga dengan demikian, kamu akan mudah terhubung dengan alam semesta, termasuk dengan para malaikat penjaga. Pada tahap ini, kamu akan mudah menerima berbagai pesan ataupun petunjuk dari mereka. Kamu juga harus tahu bahwa malaikat penjaga tidak selalu seperti makhluk yang bersayap, namun bisa juga menyerupai mendiang orang yang kita sayangi. Jadi ketika kamu terbangun pada jam 2-3 pagi, cobalah kamu ingat apakah kamu baru saja mengalami mimpi yang tidak biasa atau malah tiba-tiba saja muncul intuisi yang kuat. 4. Memperoleh panggilan dari alam semesta untuk berbenah. Apakah kamu merasa akhir-akhir ini semua hal sepertinya berlawanan dengan keinginan dan harapan? Kamu seolah-olah sedang melawan arus sungai yang sangat kuat dan merasa kelelahan. Ketika kamu sering terbangun pada waktu-waktu tertentu, terutama jam 2-3 pagi, bisa jadi alam semesta sedang mengingatkanmu untuk bercermin dan berbenah. Mungkin saja berbagai kesialan yang menimpa kamu adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Oleh sebab itu, jika memang demikian yang terjadi, maka segeralah memperbaiki diri. Akuilah dan minta maaflah jika kamu memang berbuat salah. Jangan tunggu sampai hidup kamu hancur termakan karma. 5. Akan memperoleh sebuah awalan yang baru dalam hidupmu. Angka 3 sendiri di dalam ilmu numerologi dianggap sebagai simbol dari kekuatan, harapan, dan siklus kelahiran yang baru. Namun ada juga yang memaknainya sebagai simbol masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Oleh sebab itu, jika kamu saat ini sedang tidak bisa keluar dari sesuatu masalah, misal dari rasa patah hati, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain, kemudian kamu selalu terbangun pada jam 2-3 pagi. Jika itu terjadi, maka tidak usah terlalu khawatir. Alam semesta sedang menyediakan lembaran yang baru bagi cerita hidup kamu. 6. Jauh dari sifat malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. 8. Dimudahkan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, subuh dan asyar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar.
Hadis riwayat Muslim. 9. Terpenuhi segala kebutuhannya. Dari hadis Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." 10. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menzolimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur." Nah, itu dia sahabat beriman, 10 rahasia dan keistimewaan bagi orang yang sering terbangun tiba-tiba, terutama pada jam 2 sampai jam 3 pagi. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.